Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jemaah sekalian, para pecinta kajian Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian hadis kita, di mana tema kita hari ini akan membahas tentang larangan berbuat yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ketika kita berbicara tentang sebuah larangan, tentunya kita mengetahui mesti ada manfaat yang luar biasa ketika sesuatu itu dilarang. Karena tentunya larangan itu dibuat untuk kebaikan, bukan untuk membahayakan. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencoba menggali lebih dalam lagi dalam kitab Hadis Arba'in Imam Nawawi, hadis yang ke-32, ada sebuah hadis yang matanya itu sangat pendek sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La dororo wala diroro." Pendek sekali matan ini, tapi memiliki makna yang sangat luas. La dororo wala diroro. Janganlah kalian melakukan atau tidak boleh melakukan yang namanya doror dan diror. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni, dan beberapa riwayat lainnya dengan sanad yang bersambung. Pemirsa sekalian, apa sih yang dimaksud dengan doror itu? Kalau kita lihat di dalam kamus, kata doro itu artinya adalah sesuatu yang mendatangkan mudarat. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, itu adalah sesuatu yang tidak menguntungkan, kata mudarat itu. Sesuatu yang membahayakan dan juga sesuatu yang tidak berguna. Nah, ini menarik sekali pemirsa sekalian ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi bahasa di sini, maka kita mendapati bahwa seorang muslim itu dilarang melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang merugikan ya, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Karena di hadis ini tidak disebutkan untuk siapa. Sangat umum sekali. La dororo wala diroro. Ini menarik sekali pemirsa sekalian. Kalau kita memperhatikan hadis ini dengan cermat, maka kita akan mendapatkan sebuah hikmah yang sungguh luar biasa sekali. Betapa luar biasanya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semuanya. Maka la dororo wala diroro itu adalah tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Ulama berbeda pendapat terkait dengan makna la dororo wala diroro ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa kata doror dan diror di hadis ini maknanya sama, yaitu sesuatu yang mendatangkan bahaya untuk dirinya dan orang lain. Pendapat lain mengatakan beda. Kalau doror itu untuk dirinya dan diror itu untuk orang lain. Kemudian ada yang mengatakan doror itu sesuatu yang diniatkan, sedangkan diror itu tidak diniatkan. Namun dari berbagai perbedaan pendapat itu, satu kesimpulan, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri kita dan orang lain. Pertanyaan yang muncul adalah, apa contohnya? Perbuatan yang dapat membahayakan diri kita dan orang lain. Ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Baik yang diniatkan maupun yang tidak diniatkan. Contoh yang sangat menarik sekali yang mungkin bisa saya tampilkan di sini para pemirsa sekalian. Ya, kalau kita berkendaraan, ya, kalau kita punya kendaraan yang mungkin tidak terawat dengan baik, mesinnya,
bahkan mungkin bensinnya juga ya, yang tidak terisi. Ya, itu bisa membahayakan diri kita dan orang lain. Kalau remnya ya tidak bagus, ya, maka apa yang akan terjadi? Kita bisa nabrak orang, ya, atau kita juga bisa menyusahkan orang. Ini yang menarik. Dari hadis ini saya mendapatkan sebuah hikmah bahwa Islam itu mengajarkan umatnya untuk profesional dan proporsional. Sebuah ungkapan yang menarik supaya umat Islam itu memperhatikan semuanya. Tidak hanya yang dibutuhkan saja bagi dirinya, tapi juga apa-apa yang dapat membahayakan bagi orang lain, termasuk juga dirinya. Ya, contoh misalnya, ya, ketika Nabi berkata, Muslim yang baik itu tidak akan menyakiti orang lain dengan lisannya, tangannya. Itu memberikan makna. Apa yang ada pada diri seorang Muslim itu selalu mendatangkan kebaikan. Kalau kita kaitkan ke hadis ini, la dororo wala diroro, maka kita seorang Muslim itu juga dilarang mendatangkan bahaya bagi orang lain. Kalau kita memiliki sesuatu, jangan sampai mendatangkan kerusakan bagi orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah sesuatu itu yang berguna. Maka doro juga bermakna hal yang tidak berguna. Kalau kita hubungkan dengan hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan seorang Muslim itu adalah ketika dia mampu untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Inilah makna yang sungguh luar biasa dari hadis ini, kita kaitkan dengan hadis yang lain. Kalau kita lihat, ya, ada sebuah hadis yang memiliki makna yang mirip dengan hadis ini, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dikatakan oleh Abu Daud dalam riwayatnya, apa yang menjadi hubungan dengan hadis ini? Dikatakan, barang siapa yang melakukan perbuatan yang mendatangkan mudarat, mandara darahullahu. Barang siapa yang mendatangkan sesuatu yang berbahaya, maka Allah akan memberikan kebahayaan kepadanya. Wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang mempersulit seseorang, maka Allah akan mempersulit dirinya. Ini menarik sekali. Jadi kita harus berpikir, take and give. Kalau kita mendatangkan sesuatu yang bahaya, bahaya itu tidak lain juga akan menimpa diri kita. Kalau kita menyulitkan orang lain, maka kita akan juga mendapatkan kesulitan. Jadilah seorang Muslim yang bermanfaat bagi orang lain. Jadilah seorang Muslim yang memiliki sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain. Bukan seorang Muslim yang mendatangkan bahaya bagi orang lain. Mendatangkan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi orang lain. Mendatangkan sesuatu yang tidak berguna bagi orang lain. Jadilah seorang Muslim ketika kehadirannya diharapkan, kedatangannya ditunggu-tunggu, mendapatkan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Jadilah seorang Muslim yang memberikan kemudahan, bukan mempersulit. Yang membahagiakan, bukan menambah masalah dan penderitaan. Itulah seorang Muslim yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mari tinggalkan yang dapat membahayakan, tinggalkan yang tidak menguntungkan, tinggalkan yang tidak berguna. Kita koreksi perbuatan apa saja yang tampaknya biasa saja, tapi bisa membahayakan bagi diri kita dan orang lain. Mungkin misalnya kita meletakkan sesuatu benda, itu berbahayakah bagi kita dan orang lain. Kalau kita membangun rumah, dicek membahayakan orang atau tidak. Ketika kita melakukan sebuah tindakan berguna atau tidak. Islam agama yang universal dan komprehensif. Agama yang rahmatan lil alamin. Tentunya tidak mendatangkan bahaya dan juga tidak memberikan sesuatu yang tidak berguna. La dororo wala diroro. Jangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri kita dan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi Muslim yang senantiasa memberikan manfaat bagi alam sekitarnya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.